Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TRM 615 Tim C ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Perancangan UI UX dan logo website Koperasi Politeknik Negeri Batam menggunakan metode design thinking. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Andiana sebagai Ketua, Perancang Strategi Merek dan Penanggung Jawab Laporan Bab 2. Saya Adelia Rahayu berperan sebagai riset pengalaman pengguna dan PIC laporan bab 3. Saya Viva, desainer UI dan laporan bab 1 dan bab 3. Saya Aisyah Fitri, desainer UX dan laporan 4 dan 5. Saya Festi sebagai desainer UI dan PIC laporan bab 1 dan bab 4. Oke, langsung masuk ke bab 1 bagian latar belakang. Di sini kami menjelaskan Koperasi Poli Batam ini memiliki peran dalam menunjang kebutuhan sivitas akademik dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan era yang canggih saat ini, banyak orang mulai melakukan pembelanjaan melalui internet yang mudah diakses. Berdasarkan hal tersebut, Koperasi Poli Batam juga ingin menciptakan sistem online yang praktis, namun saat ini Koperasi Poli Batam belum memiliki tampilan UI dan UX yang dapat diakses secara online. Karena hal itu, kami membuat sistem koperasi berbasis website dengan logo dan tampilan UI UX agar dapat memberi pengalaman belanja yang praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan metode perancangan design thinking. Pada bagian rumusan masalah, kami menjelaskan masalah penelitian yang berfokus pada bagaimana merancang desain UI UX dan logo yang menarik dan bagaimana melakukan pengujian terhadap rancangan tersebut untuk mengetahui efektivitas. Untuk tujuan penelitian, kami menghasilkan rancangan desain UI UX dan logo koperasi online serta melakukan pengujian agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk manfaat penelitian, diharapkan dapat memberi kontribusi pada bidang visual branding, UI UX, dan berharap menghasilkan rancangan sistem yang meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna. Dan terakhir, pada bagian batasan masalah, penelitian ini hanya mencakup perancangan logo, UI UX, dan pembuatan prototipe. Penelitian ini tidak sampai pada tahap pengembangan sistem secara teknis, serta pengujian usability hanya dilakukan pada sivitas akademik Poli Batam. Next. Oke, selanjutnya ada kajian pustaka yang mana dapat terlihat dari tabel berikut ada dua sitasi. Yang pertama yaitu Ataulah tahun 2025 dengan judul penelitian implementasi design thinking dalam pengembangan sistem e-koperasi di SMK Kosgoro Bogor dengan menggunakan metode design thinking, yang mana hasil penelitian tersebut kami sama-sama menggunakan metode design thinking. Selanjutnya yaitu ada Hikmah tahun 2024 dengan judul penelitian perancangan identitas visual melalui redesign logo wheel dari Design Studio dengan menggunakan metode penelitian Double Diamond, dan hasil penelitian tersebut kami sama-sama merancang logo sebagai identitas visual. Selanjutnya itu ada konsep dan teori pendukung yang meliputi desain UI UX sebagai landasan dalam perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna. Next. Ada teori desain logo sebagai dasar pembentukan identitas visual. Next. Serta teori koperasi Poli Batam sebagai konteks utama dalam pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual yang mana di sini terlihat ada bagian yang mencakup masalah, yaitu koperasi Poli Batam belum memiliki sistem layanan digital berbasis website yang dapat diakses secara online. Lalu solusinya yaitu merancang UI UX di koperasi Poli Batam dan logo sebagai identitas visual dengan menggunakan metode perancangan design thinking dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, maka terciptalah dua output yaitu desain UI UX dan logo. Sehingga hasil dari penelitian ini yaitu desain UI UX dan logo sebagai identitas visual koperasi Poli Batam. Next. Selanjutnya ada metode perancangan yang kami gunakan adalah design thinking karena membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola kebutuhan pengguna secara terukur, sehingga kebutuhan desain dapat dibuat secara lebih tepat dan berbasis data. Tahap pertama ada empathize, di mana kami mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui observasi, wawancara, studi literatur, serta perumusan masalah, di mana menghasilkan dokumen
analisis masalah berupa analisis SWOT yang menunjukkan adanya peluang dari pengguna terhadap tren digital, meskipun masih terdapat kelemahan pada perkembangan sistem. Selanjutnya ada define. Pada tahap define, kami mengolah seluruh data untuk merumuskan konsep perancangan. Hasilnya berupa mind mapping yang menunjukkan fokus penelitian pada kemudahan pengguna, efisiensi transaksi, serta tampilan yang modern. Fitur utama yang dirumuskan meliputi pembayaran cashless, keranjang, dan favorit, dengan target utama mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada ideate. Pada tahap ideate, kami mengembangkan berbagai alternatif solusi desain. Hasil yang pertama adalah mood board yang menjadi acuan visual, meliputi pemilihan warna, yaitu hijau, krim, dan orange, di mana kombinasi ketiga warna ini menciptakan tampilan yang seimbang antara profesionalitas dan daya tarik visual. Tipografi yang digunakan sans serif dengan karakter modern dan sederhana. Gaya desain modern dan playful karena ingin mencerminkan lingkungan kampus yang dinamis, happy, dan dekat dengan kehidupan mahasiswa ataupun dosen, serta referensi UI dan logo. Selanjutnya ada sitemap. Di sini kami menggambarkan susunan halaman dan alur navigasi website koperasi, mulai dari login, dashboard, pencarian produk, keranjang, hingga proses checkout dan pembayaran. Selanjutnya, ada content direction. Pada tahap content direction, kami menentukan arah konten yang akan ditampilkan pada website koperasi online. Fokus utamanya adalah penyusunan informasi produk, kategori promo, serta fitur transaksi agar lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh mahasiswa, serta dosen Polibatam sebagai target pengguna. Selanjutnya, pada tahap wireframe, kami membuat kerangka awal tampilan website sebagai gambaran struktur halaman yang membantu kami menentukan letak menu navigasi hingga fitur favorit agar alur pengguna menjadi lebih efisien dan user-friendly, baik untuk versi desktop maupun mobile. Selanjutnya, pada tahap sketsa logo, kami membuat beberapa alternatif desain logo sebagai identitas visual koperasi online. Logo dirancang dengan konsep sederhana dan modern sehingga mampu merepresentasikan brand koperasi yang profesional, namun tetap dekat dengan mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama. Selanjutnya, pada tahap prototype, hasil wireframe dan desain visual dikembangkan menjadi prototipe interaktif menggunakan Figma. Prototipe ini memungkinkan pengguna mencoba langsung alur website, mulai dari login hingga proses checkout dan pembayaran cashless. Pada tahap testing, kami melakukan pengujian terhadap prototipe untuk mengetahui tingkat kemudahan pengguna dan kepuasan pengguna. Pengujian ini dilakukan melalui user testing dan penyebaran kuesioner SUS dengan skala Likert, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah desain sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pada alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, proses perancangan, pembuatan prototipe, pengujian usability, hingga menghasilkan kesimpulan mengenai kelayakan desain UI UX yang dibuat. Selanjutnya, pada metode penelitian, digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena berfokus pada pengukuran keberhasilan produk melalui data numerik dari hasil observasi, kuesioner, dan user testing untuk mengetahui tingkat usability serta kepuasan pengguna. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini terdapat beberapa tahap yang telah dan akan kami lakukan. Di antaranya ada wawancara yang dilakukan secara langsung kepada klien, observasi. Di sini kami mengamati secara langsung kondisi koperasi Polibatam, studi literatur, mengumpulkan dan mempelajari artikel ilmiah yang berkaitan dengan proyek, lalu mengumpulkan data kuantitatif dari responden kuesioner, user testing, menguji prototipe kuesioner secara langsung kepada responden, dan expert judgment. Di sini penilaian para ahli menjadi bahan penyempurnaan akhir terhadap produk yang dikembangkan. Dan berikut adalah lini masa penelitian dan pembagian job pada tim kami yang pada minggu ke-7 sebelum ATS ini sudah berada di tahap ideate, menyelesaikan wireframe dan bab 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.